Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 21 Juli di tahun 2012, tepatnya di malam Sabtu, seorang gadis muda yang bernama Cynthia Livia J. Araujo yang berusia 12 tahun, malam itu dia pamit kepada ibunya untuk ke warung tetangga membeli permen dan coklat. Setelah lebih dari 1 jam, Cynthia tidak kembali pulang, ibunya pun menyusul ke warung tetangga untuk mencari keberadaan Cynthia. Namun di sana Cynthia sudah tidak ada dan menurut pemilik warung, Cynthia hanya membeli coklat dan segera meninggalkan warung tersebut. Jarak antara rumah Cynthia dan warung itu hanya beberapa puluh meter saja dan karena Cynthia bukan anak yang pergi tanpa pamit, ibunya pun langsung melaporkan hilangnya Cynthia ke kantor polisi. Cynthia dan keluarganya tinggal di kota Tibau, wilayah Rio Grande do Norte yang ada di negara Brazil. Tempat ini adalah salah satu spot turis yang paling indah di negara Brazil karena keindahan dan keunikan pantainya. Warga yang menerima kabar hilangnya Cynthia malam itu, mereka langsung bergabung dengan pihak kepolisian dan juga pihak perlindungan anak untuk melakukan pencarian besar-besaran. Namun hingga keesokan harinya, tidak satupun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Cynthia. Polisi masih mencari motif penculikan Cynthia, apakah keluarganya punya masalah dengan seseorang atau murni penculikan untuk mendapatkan uang tebusan atau kemungkinan penculikan karena orang yang melakukan pemerkosaan. Penyidik mencari informasi dari warga dan juga keluarga korban dan mereka semua mengatakan bahwa keluarga itu mereka hidup sangat simpel dan juga hidup dalam kondisi pas-pasan. Semua warga juga menyatakan bahwa keluarga itu tidak punya hutang ataupun masalah dengan seseorang. Selama berhari-hari pencarian, penyidik tidak mendapat informasi ataupun motif kemungkinan apa penyebab korban diculik. Hingga 5 hari kemudian setelah korban dinyatakan hilang, seorang pekerja pembersih rumah disuruh untuk membersihkan sebuah rumah karena turis akan datang di akhir pekan. Ketika pria itu membuka keran air untuk mengisi tandon, dia mencium bau air yang sangat menyengat. Lalu pria itu membuka sumur yang ada di belakang rumah tersebut untuk melihat bangkai apa yang ada di dalamnya. Sumur itu hanya memiliki kedalaman 3 meter saja dari permukaan dan setelah pria itu membuka tutup sumur, dia melihat jasad manusia yang mengapung. Pria itu langsung menghubungi pihak kepolisian dan kabar penemuan jasad itu langsung menyebar luas di kota Tibau. Keluarga Cynthia yang mendengar kabar tersebut, dia langsung mendatangi tempat di mana jasad korban ditemukan. Polisi menyatakan bahwa jasad yang ada di sumur itu adalah jasad Cynthia yang dinyatakan hilang selama 5 hari. Keluarga Cynthia mengenali rok pendek yang digunakan oleh korban, yaitu milik Cynthia yang dipakai saat dia keluar rumah. Jasad Cynthia dari tempat tersebut langsung dibawa ke ruang otopsi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penyidik juga mencari informasi siapa orang yang sering datang ke rumah itu di mana jasad korban ditemukan. Pemilik rumah mengatakan kepada penyidik bahwa pria yang bernama Poliano Fernandes yang berusia 35 tahun, dia adalah seorang pembersih kolam renang. Dan Poliano adalah tetangga dekat juga kerabat keluarga Cynthia. Polisi segera mendatangi rumah Poliano dan sesampainya di sana, anak Poliano yang berusia 14 tahun mengatakan bahwa ayahnya 10 menit yang lalu telah memanggil taksi dan dia menuju ke kota Mosoro. Polisi menghubungi pihak kepolisian di kota Mosoro untuk menangkap mobil taksi yang membawa Poliano ke kota tersebut. Pihak kepolisian di kota Mosoro berhasil menangkap Poliano dan dia dikembalikan ke kota Tibau. Di ruang interogasi, Poliano mengatakan bahwa dia adalah pelaku dari pembunuhan terhadap korban.
Di sana Poliano menceritakan secara detail apa yang dia lakukan dan apa yang terjadi kepada korban. Menurut Poliano, malam itu dia bertemu dengan Cynthia di jalan dan Cynthia yang telah mengenal dekat Poliano, dia meminta uang sebesar 5 reais atau setara 15.000 rupiah. Ternyata Poliano bukan hanya tetangga korban, namun di tahun 2010 dia hampir menikahi kakak kandung korban. Namun akhirnya hubungan mereka kandas di tengah jalan. Malam itu Cynthia diajak Poliano untuk naik sepedanya dan membawa korban ke rumah yang ada di dekat pantai. Karena malam itu Poliano mendapat pekerjaan untuk membersihkan kolam renang di sana. Di rumah itu Poliano mencoba untuk merayu Cynthia agar dia mau melakukan hubungan seksual, namun Cynthia menolak dan juga berontak kepada pelaku. Poliano mendekam anak tersebut hingga Cynthia tidak sadarkan diri dan Poliano seketika panik ketika anak itu tidak bernafas dan akhirnya dia membawa korban ke kamar mandi untuk dia mandikan, namun ternyata korban sudah meninggal dunia. Poliano tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka dia pakaikan kembali baju korban dan dia buang jasad korban ke dalam sumur. Penyidik berhasil menyita handphone Poliano dan ternyata di handphone tersebut terdapat foto dan juga video porno dan kebanyakan adalah anak di bawah umur. Poliano langsung ditahan di kantor polisi dan dimasukkan ke dalam sel tahanan yang sangat terisolasi. Warga setelah mengetahui Poliano adalah pelakunya, warga mendatangi rumah pelaku dan berusaha untuk membakar rumahnya. Untung saja pihak kepolisian dan pemadam kebakaran segera datang menyelamatkan rumah tersebut karena di dalam rumah itu masih ada anak Poliano yang berusia 14 tahun. Istri Poliano yang saat itu sedang hamil tua dan juga anak perempuannya sudah pelaku bawa ke kota Mosoro sebelum pelaku tertangkap polisi. Pada tanggal 27 Juli, jasad Cynthia dimakamkan di pemakaman umum dan setelah pemakamannya selesai, 50 warga lainnya mendatangi rumah Poliano dan kini mereka membakar rumah tersebut karena mereka tahu semua anggota keluarga pelaku sudah dipindahkan ke tempat lain. Rumah tersangka juga dihancurkan oleh warga karena mereka tidak terima atas apa yang dilakukan oleh pelaku. Poliano adalah pria kelahiran Mosoro dan dia pindah ke kota Tibau ketika dia berusia 9 tahun. Poliano menikah dengan istri pertamanya dan memiliki 1 anak laki-laki, namun setelah kelahiran anak tersebut, istrinya dinyatakan meninggal dunia. Tidak lama setelah itu Poliano menikah lagi dengan wanita lain dan kini mereka memiliki 2 orang anak. Selama 3 tahun, Poliano membeli rumah tepat di depan rumah keluarga Cynthia. Selama tinggal di rumah itu bersama dengan keluarganya, Poliano menjalin hubungan di belakang istri sahnya dengan wanita bernama Jatna. Jatna adalah kakak kandung Cynthia dan Poliano berselingkuh dengan Jatna ini selama 1 tahun dan 5 bulan. Namun akhirnya mereka putus di tengah jalan karena Jatna telah mendapatkan pria lain yang masih single dan juga lebih mapan daripada Poliano. Setelah putus dengan Jatna, Poliano mendekati ibu Cynthia, yaitu wanita yang bernama Vania. Poliano menjalin hubungan selama 1 tahun dan 6 bulan dan akhirnya mereka putus beberapa minggu sebelum Poliano menghabisi korban. Menurut Poliano, setelah dia putus dengan Vania, dia masih membantu keuangan keluarga tersebut. Oleh sebab itu, ketika Cynthia bertemu dengan Poliano di jalan, korban sudah biasa meminta uang kepada pelaku. Vania setelah putus dengan Poliano, dia menjodohkan anaknya yang paling tua dengan Poliano, namun Poliano tidak mau menceritakan dengan jelas tentang hubungan mereka atau siapa wanita tersebut. Poliano merasa bahwa keluarga korban telah menguras uangnya dan telah mempermainkan perasaannya, maka di malam kejadian, saat Poliano berangkat kerja dan dia bertemu dengan korban di jalan, saat itulah Poliano berpikir untuk melakukan balas dendam atas apa yang dilakukan oleh ibu dan kakak kandung korban. Di TKP, pelaku awalnya ingin membawa jasad korban pulang ke rumah, namun karena takut dipertanyakan oleh anak dan istrinya,
maka dia pun memutuskan untuk membuang jasad korban ke dalam sumur. Pada pukul 10.30 malam, Poliano pulang ke rumah dan di depan pintu pagar rumahnya, keluarga Cynthia dan juga warga sudah berkumpul untuk mencari keberadaan korban. Untuk menunjukkan rasa simpati, Poliano pun ikut ke jalan untuk mencari keberadaan korban malam itu. Keesokan harinya, Poliano mendatangi rumah korban dan memberikan support kepada mereka. Bahkan Poliano mengatakan Cynthia pasti akan segera mereka temukan dan semoga masih dalam keadaan selamat. Ketika jasad korban ditemukan dan berita pun menyebar ke seluruh area itu, Poliano yang hari itu sedang bekerja, dia langsung memanggil taksi dan dia menuju ke kota Mosoro. Walaupun pelaku mengatakan kepada penyidik bahwa dia tidak akan melarikan diri, namun perjalanannya hari itu sudah dia rencanakan dengan matang. Jatna setelah ditemui oleh polisi, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menjalin hubungan apapun dengan pelaku. Memang Poliano sering berkunjung ke rumahnya dan dia juga dekat dengan keluarganya, namun mereka tidak memiliki hubungan apapun. Jatna menduga bahwa adiknya dihabisi di rumah Poliano sendiri karena Cynthia dia tangkap setelah dia pulang dari warung. Jika Poliano mengajak Cynthia naik sepeda motor, maka pemilik warung pasti akan melihatnya. Namun malam itu pemilik warung mengatakan bahwa setelah Cynthia membeli coklat, dia pun berjalan menuju ke rumahnya. Karena rumah pelaku tepat di depan rumah korban, dan korban juga sering datang ke rumah pelaku, maka kemungkinan besar korban diajak ke rumah tersebut dan korban dihabisi di sana. Menurut Vanya, yaitu ibu dari korban, anaknya meninggalkan rumah pada pukul 7.15 menit dan pada pukul 8 malam, semua warga dan juga pihak kepolisian sudah berkumpul di jalan untuk mencari keberadaan Cynthia. Jatna malam itu juga berusaha menelpon Poliano agar membantu mencari Cynthia, namun handphone Poliano sudah dalam keadaan tidak aktif. Menurut orang-orang, istri Poliano keluar pada pukul 8.30 malam dan berdiri di depan pintu pagarnya. Bahkan mereka juga melihat sepeda motor Poliano masih terparkir di garasi rumahnya. Diduga istri Poliano tahu semua apa yang terjadi dan dia berdiri di sana untuk melindungi suaminya yang sedang ada di dalam rumah bersama dengan korban. Tetangga di sebelah rumah Poliano mengatakan bahwa dia mendengar pertengkaran antara Poliano dan istrinya di malam hilangnya korban, dan tetangga itu juga mendengar teriakan Poliano sedang menyuruh istrinya untuk diam dan juga suara pemukulan. Keesokan harinya Poliano memanggil taksi dan menyuruh istrinya yang sedang hamil itu dan juga anak perempuannya untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Jatna dan Vanya mengatakan bahwa malam itu dia tidak bisa menemui Poliano. Baru keesokan harinya pelaku datang ke rumah mereka dan memberikan support atas apa yang terjadi. Menurut Poliano, dia memiliki bukti banyak bahwa dia memang menjalin hubungan dengan Jatna dan juga Vanya selama lebih dari 1 tahun. Poliano juga memiliki banyak bukti transferan uang yang diminta oleh keluarga korban dan semua bukti itu sudah dia serahkan kepada penyidik. Poliano menegaskan kepada penyidik dan juga warga bahwa istrinya tidak terlibat dalam aksi apapun atas kasus kematian korban. Poliano akhirnya dipenjara dan didakwa sebagai pelaku pembunuhan tingkat pertama, pemerkosaan, penyembunyian mayat, dan juga kepemilikan foto dan video yang tidak senonoh dari anak-anak. Pada tanggal 12 Mei di tahun 2015, Poliano dibawa ke pengadilan dan di depan gedung forum tersebut terdapat puluhan warga yang melakukan protes mencari keadilan untuk korban. Namun anehnya, di sana tidak ada ibu korban. Di pengadilan, Poliano mengatakan versi yang berbeda, di mana kini dia menyatakan bahwa di malam kejadian, korban mendatangi rumahnya dan mengetuk pintu pagarnya setelah dia pulang dari warung. Setelah Poliano membukakan pintu pagar, Cynthia masuk ke dalam rumah tersebut dan di sana dia mengatakan bahwa ibunya menyuruhnya untuk meminta uang sebesar 500 reais
atau setara Rp1.500.000. Cynthia juga menjelaskan bahwa uang itu akan ibunya gunakan untuk menengok anak laki-lakinya yang ada di Sao Paulo. Namun Paulino menduga bahwa uang itu akan Vania gunakan untuk menemui kekasih barunya. Malam itu Poliano mengatakan kepada Cynthia bahwa di rumah itu dia tidak punya uang dan uangnya masih ada di tempat kerja. Maka Poliano mengajak korban ke tempat di mana dia bekerja untuk mengambil uang tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, Poliano melihat alat-alat bangunan dan dengan alat-alat tersebut, pelaku mengancam korban untuk mengatakan bagaimana pengkhianatan ibu dan kakak kandungnya. Cynthia dengan rasa takut dia mengatakan bahwa ibu dan kakaknya telah memiliki sebuah rencana besar untuk menguras semua harta kekayaannya. Bahkan ibunya telah merencanakan untuk hamil anak Poliano agar dia bisa mendapatkan rumah yang saat itu ditempati oleh keluarga pelaku. Dan rencana selanjutnya setelah anak itu lahir, ibu dan kakaknya akan segera menghabisi Poliano. Poliano yang mendengar pernyataan Cynthia, dia pun kalap dengan kemarahan dan kebenciannya terhadap keluarga korban. Poliano tanpa pikir dua kali, dia langsung menggenggam leher korban dan dia langsung membanting korban ke tanah. Tidak lama setelah itu korban merenggang nyawa dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka Poliano membuka tutup sumur di area belakang rumah tersebut dan memasukkan jasad korban ke dalamnya. Di pengadilan, Poliano dijatuhi hukuman selama 32 tahun penjara tanpa pembebasan bersyarat. Namun setelah 9 tahun dan 9 bulan, Poliano mendekam di penjara tertutup, di bulan Mei di tahun 2022, dia dipindahkan ke penjara semi terbuka, di mana Napi mendapat pekerjaan, mendapat gaji, dan juga mendapat jatah libur tahunan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.